Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Aji di channel History Horror yang akan menemani teman-teman semua dengan cerita horor dan mistis. Semoga cerita ini bisa menghibur. Kali ini Mang Aji akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Api Asmara yang ditulis oleh Rohim Ibrahim. Bagi kalian yang ingin baca cerita aslinya, sudah saya tuliskan linknya di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Awal kisah. Pada zaman dahulu kala ada sepasang kekasih bernama Barja dan Rukimin yang sedang dimabuk cinta. Setiap hari selalu mencari waktu untuk bertemu dan memadu kasih, entah di ladang, di sungai, di kebun, bahkan sampai di dalam mimpi sekalipun. Begitulah kiranya orang yang sedang kasmaran sehari tak bertemu seperti tukang gorengan tak dapat minyak. Tibalah saat perpisahan. Kedua sejoli ketika Barja memilih berguru kepada seorang bertapa sakti di Gunung Semeru untuk memperdalam ilmu kanuragan. Dengan berat hati, sang kekasih mengikhlaskan dan berharap di lain waktu bisa bersatu kembali dalam sebuah keluarga. Tahun demi tahun berlalu, tak kunjung ada kabar. Hari demi hari Rukimin selalu menanti berharap sang pujaan hati kembali. Dan disinilah api dendam mulai membakar cinta mereka. 15 tahun berlalu, sang pujaan hati telah kembali. Mendengar kabar Kang Barja kembali, Rukimin pun berhias diri. Dengan senyum sumringah dan hati yang berbunga-bunga, Rukimin melangkah menyambut sang kekasih yang selama ini ia nanti. Tapi kepulangan Kang Barja jauh dari apa yang selama ini Rukimin nantikan. Senyum yang indah berganti amarah. Hati yang berbunga kini layu berguguran, bahkan terbakar oleh api cemburu yang meluap-luap karena melihat Kang Barja didampingi oleh seorang wanita dan terlebih perut wanita tersebut sedang mengandung bayi. Tanpa basa-basi lagi, Rukimin yang terbakar api cemburu langsung menghardik Kang Barja. "Jangan bilang kalau wanita ini istrimu, Kang, dan bayi dalam perutnya anak Akang," kata Rukimin dengan nada tinggi. "Tolong kamu sabar dulu, nanti Akang jelaskan di rumah," kata Kang Barja menenangkan. "Saya sudah cukup sabar, coba Akang hitung sudah berapa tahun Akang pergi. 15 tahun lebih saya menanti. Banyak lelaki yang saya tolak lamarannya hanya demi Akang Barja. Tapi apa balasan Kang Barja?" kata Rukimin dengan nada amarah bercampur sedih. Dan akhirnya Kang Barja menuturkan bahwa wanita tersebut adalah istrinya dan bayi di kandungannya adalah anaknya. Ia terpaksa menikah wanita tersebut yang ternyata putri dari gurunya dikarenakan pesan gurunya sebelum meninggal. Mendengar penuturan Barja bukannya membuat Rukimin maklum, tapi malah amarah semakin menjadi-jadi. Seperti orang yang kesurupan, Rukimin mencekik istri Barja. Bahkan melihat Rukimin hampir membunuh istrinya, Barja dengan sigap menarik Rukimin. Tapi Rukimin tak mau menyerah begitu saja. Ia tetap ingin membunuh wanita tersebut. Karena wanita inilah yang menyebabkan api dendam di hatinya. Karena melihat tingkah Rukimin yang sudah kelewat batas, terpaksa Barja mendaratkan tamparan dengan maksud untuk menyadarkan Rukimin yang sebenarnya masih ia cintai. Bahkan kalau bisa jadi istrinya, biar punya 2 istri gitu. Tapi bukannya sadar, Rukimin malah tambah mendendam. "Jadi ini balasan untuk pengorbananku selama ini. Baiklah Kang,
kalau ini yang Akang mau. Tapi ingat, takkan saya biarkan keturunan Akang tenang selama ia masih hidup, kata Rukimin dengan sorot mata merah penuh kebencian. Lantas ia berlalu meninggalkan sang pujaan hati. Bunga yang dulu mekar kini terbakar. Cinta kasih yang mereka rajut kini kusut. Senyum yang dulu sumringah kini berubah menjadi amarah. Mata yang dulu bersinar kini menjadi nanar. Dendam, sedih, amarah yang sekarang Rukimin rasakan. Tekad sudah bulat demi dendam kesumat. Rukimin memutuskan untuk bertapa di sebuah lereng bukit. Hari itu langit hitam gelap seperti hatinya yang legam. Hujan deras mengiringi tetesan air matanya yang penuh kesedihan. Tapi api amarahnya yang membuat jalannya seolah terang. Jalan terjal, penuh berbatuan, menorehkan banyak luka di kakinya. Tapi luka di hatinya yang membuat semuanya seperti berjalan di permukaan yang rata. Sampailah ia disebut mulut gua yang tertutup tanaman liar. Karena perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya ia terkulai lemas tak sadarkan diri. Cahaya mentari pagi menyinari sekeliling Bukit Lawu. Sinarnya merangsang terus ke celah bebatuan yang menutupi gua, tembus hingga menyilaukan mata Rukimin. Hingga ia terbangun dan langsung bersimpuh di hadapan seorang perempuan tua yang sedang bertapa. "Ada apa gerangan kau datang kemari dengan menyusahkan diri?" tanya Nyai Gondasari. "Mohon izinkan saya berguru pada Nyai," kata Rukimin dengan penuh pengharapan. "Hah? Apa aku tak salah dengar?" kata Nyai Gondasari. "Tidak Nyai, hamba sungguh ingin menjadi murid Nyai," jawab Rukimin. "Aku mungkin saja mengajarimu, tapi aku ingin menguji seberapa patuhnya kau pada gurumu," kata Nyai Gandasari. "Hamba akan mematuhi segala perintah guru," kata Rukimin. "Sungguh?" tanya Nyai Gandasari. "Saya bersungguh-sungguh," kata Rukimin. Lantas Nyai Gondansari memerintahkan Rukimin untuk meninggalkan pakaiannya dengan membersihkan diri di air pancuran.